Assalamualaikum Pemuka Kato, salam kepada sanak pendengar di teratak dusun Kota Janagari. Ba kepada sanak dan di malam dan samalam nanko. Tapenya di Patang Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Tentunya di malam dan samalam nanko dan sana kita basu balik dalam acara celoteh Ota Palanta dalam Palanta Demokrasi tentunya. Dan mana pada malam kini kita boleh menghadirkan yaitunya mengenai pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye pilkada dalam Palanta Demokrasi edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 kini kau di sana. Dan untuk itu di sana di Radio Sanjuang kini ko lah hadir pula salah satu kita dari Bawaslu Sijunjang, yaitunya dari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yaitunya Bapak Juni Wandri SHM MKM ya. Ada Bapak Juni Wandri SHMKM. Beliau ko dari Bawaslu Sijunjang yang merupakan Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan mana kita tahu di sana pada masa kini adalah masa tahapan daripada kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Sijunjang. Kemudian hadir juga di sana ada Bapak Anes Parian yang merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Lubuk Taro. Assalamualaikum Pemuka Kato, salam kepada sanak pendengar di teratak dusun Kota Janagari. Ba kepada sanak dan di malam dan samalam nanko. Tapenya di Patang Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Tentunya di malam dan semalam nanko dan sana kita basu balik dalam acara celoteh Ota Palanta dalam Palanta Demokrasi tentunya. Dan mana pada malam kini kita boleh menghadirkan yaitunya mengenai pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye pilkada dalam Palanta Demokrasi edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 kini kau di sana. Dan untuk itu di sana di Radio Sanjuang kini ko lah hadir pula salah satu kita dari Bawaslu Sijunjang, yaitunya dari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yaitunya Bapak Juni Wandri SHM MKM ya. Ada Bapak Juni Wandri SHMKM. Beliau ko dari Bawaslu Sijunjang yang merupakan Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan mana kita tahu di sana pada masa kini adalah masa tahapan daripada kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Sijunjang. Kemudian hadir juga di sana ada Bapak Anes Parian yang merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Lubuk Taro. Tentunya nantinya kan menceritakan langsung di lapangan di sana, yaitunya dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020. Jadi sana pendengar Mama Jadi suatu kemenakan di teratak dusun Kota Janagari. Kita sapu langsung di sana apa-apa kita dari Bawaslu Sijunjang serta jo Panwascam Kecamatan Lubuk Taro. Jadi ba kabar di malam dan semalam ko Pak? Alhamdulillah dah. Selamat malam di sana kita pendengar Sanjung 92,8 FM. Semoga malam hari ini kita selalu dalam keberkahan dan rahmat oleh Allah SWT. Alhamdulillah malam ini kita sehat-sehat saja dah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kalau udah Roni Pak
Pak Anes varian ya. Nah, lah salah sabut ya. Pak Anes varian bah kemarin malam gini. Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum, selamat malam kepada seluruh pendengar Radio Sanju FM dimanapun berada pada malam hari ini. Terima kasih kami sudah diundang untuk hadir pada malam hari ini. Di sana penengah Mama jadi satu keponakan di Teratak Dusun Kota Jayanagari. Tentunya sama kita tahu di sana bahasanya pada saat kini ko adalah masa dari tahapan daripada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sijong. Tahapannya itunya adalah di tahapan kampanye di sana. Dan tentunya puluh pengawasan syarat tujuh aturan dan berlaku atau telah ditetapkan melalui PKPU tentunya. Mungkin senak sama-sama kita dengar pula sana dari Pak Juni. Kira-kira Pak, untuk tahapan dari masa kampanye Pak, kira-kira aturannya Pak dan lah diatur dalam PKPU kok apa yang harus diikuti baik itu dari pasangan calon ataupun dari masyarakat ataupun mungkin Meko adalah yang dari netralitas ASN ya Pak. Baiklah, sebelum kita masuk kepada metode-metode yang nanti akan dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Sijong, itu perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat itu di sekitar Kabupaten Sijong bahwasanya masa kampanye itu berlangsung lebih kurang 71 hari, yaitu berlangsung dari tanggal 26 September sampai nantinya 5 Desember tahun 2020. Dalam rentang waktu 71 hari itu, peserta pemilihan atau pasangan calon yang sudah ditetapkan tanggal 23 September kemarin dan sudah melakukan pengundian nomor urut terhadap 5 pasangan calon, yang mana 5 pasangan calon ini merupakan tokoh-tokoh atau calon-calon pemimpin untuk kemajuan Kabupaten Sijong ke depannya. Artinya tonggak kesuksesan kesejahteraan masyarakat itu berada pada 5 pemimpin ini yang nanti akan dipilih oleh masyarakat di hari H pada tanggal 9 Desember di tempat pemungutan suara atau TPS. Dalam metode kampanye, peserta pemilihan atau pasangan calon itu sudah diatur di PKPU nomor 11 perubahan terhadap PKPU tentang pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan juga di metode-metode kampanye itu pun diatur apa saja metode kampanye yang pada hari ini boleh dilakukan. Kita dari Bawaslu terhadap metode kampanye yang dilakukan pada hari ini, tantangan terbesar itu ada pada 2 hal. Yang pertama itu Bawaslu melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan metode kampanye. Yang kedua itu tantangan ke depannya juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan baik pasangan calon, tim kampanye, relawan maupun penyelenggara sendiri terhadap kepatuhan protokol COVID. Kalau di Perbawaslu itu minimal kita harus memakai minimal masker, yaitu menutupi mulut dan hidung serta dagu. Artinya pengawasan yang kita lakukan itu terpecah karena kondisi bencana non alam ini atau COVID-19 ini. Artinya proses-proses pencegahan yang kita lakukan tentu tidak lepas nanti dari partisipasi masyarakat yang juga memiliki peran terhadap itu. Karena amanah Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, di samping pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, tentu partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terhadap aspirasi maupun tujuan-tujuan yang nanti akan menjadi titik tolak keberhasilan sebuah pembangunan yang ada kita di Kabupaten Sijong pada hari ini. Di tengah pandemi ini,
Di PKPU itu diatur metode-metode kampanye yang pada hari ini itu boleh dilakukan. Pertama itu ada metode pertemuan terbatas namanya. Pertemuan terbatas ini dapat dilakukan dalam ruangan. Artinya jumlah kapasitas yang hadir dalam ruangan itu tidak boleh melebihi dari 50 orang peserta kampanye. Nah, peserta kampanye ini dalam mendengarkan penyampaian atau materi atau isi kampanye itu harus menjaga jarak terhadap kepatuhan protokol COVID dan memakai alat pelindung diri, yaitu minimal masker itu tadi. Nah, di masa pertemuan terbatas itu kita masuk pada metode selanjutnya. Pasangan calon ini dapat menyebarkan atau memberikan bahan-bahan kampanye. Bahan-bahan kampanye itu dapat berupa baju, dapat berupa masker, dapat berupa alat tulis, dapat berupa alat makan dan minum, dan selain banyak contoh lainnya, ada 11 poin kalau saya tidak salah Pak. Itu bisa dibagikan oleh nanti pasangan calon terbaik, tentunya kunci dan aksesoris lainnya yang diatur di PKPU terhadap bahan kampanye itu. Artinya di pertemuan terbatas itu tetap ada juga batasan-batasan. Misalnya dalam pertemuan terbatas terhadap menjanjikan atau memberikan barang yang itu tidak masuk kategori bahan kampanye, berupa materi lainnya, berupa uang dan segala macam yang melebihi jumlahnya 60.000. Artinya bahan-bahan kampanye itu kalau dikonversikan nilainya tidak boleh lebih dari 60.000. Kalau seandainya ada barang-barang yang diberikan selain bahan kampanye yang nilainya melebihi 60.000, itu sudah ada dugaan atau indikasi dugaan pidana pemilunya. Artinya terhadap dugaan ini nanti akan diselesaikan oleh sentra gakumdu. Sentra gakumdu ini sentra penegakan hukum terpadu yang melakukan proses penegakan hukum secara bersama dalam satu atap yang terdiri dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri. Nah, pihak-pihak inilah nanti yang akan melakukan proses terhadap unsur tindak pidana pemilu tersebut. Terus kita masuk pada metode yang selanjutnya, yaitu metode pertemuan tatap muka atau dialog. Nah, pada prinsipnya ini hampir sama dengan pertemuan terbatas, cuma pertemuan dialog dan tatap muka ini dapat dilaksanakan dalam ruangan dan luar ruangan. Sepanjang jumlahnya itu tetap tidak boleh melebihi dari jumlah kapasitas ruangan yang disediakan, dengan tetap memenuhi protokol COVID. Nah, yang menjadi perhatian kita dan itu selalu ditanya oleh masyarakat, apakah metode kampanye rapat umum diperbolehkan pada hari ini? Nah, di PKPU terhadap metode-metode kampanye yang di undang-undang dan PKPU itu diatur, tetapi karena bencana di tengah pandemi ini berdasarkan PKPU 10 itu terhadap proses pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi, ada metode-metode yang sifatnya mengumpulkan orang dan itu berada di luar ruangan. Pada prinsipnya itu dilarang, seperti metode kampanye rapat umum itu dilarang. Terus metode kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya seperti perlombaan, kesenian, donor darah, jalan sehat dan segala macamnya itu dilarang di masa kampanye pada saat sekarang ini. Artinya terhadap kegiatan-kegiatan ini, ketika nanti masyarakat melihat atau menemukan ada pasangan calon yang melakukan kegiatan kampanye seperti ini, masyarakat dapat melaporkan langsung ke pengawas pemilu. Karena di Bawaslu itu jajaran pengawas itu mulai dari tingkat kabupaten itu ada 3 orang, di kecamatan ada 3 orang, di nagari itu masing-masing ada 1 orang, dan nanti di pas di hari H di masing-masing TPS itu ada pengawas kita di masing-masing TPS 1 orang juga. Artinya proses pelaporan itu bisa disampaikan secara langsung kepada setiap tingkatan ketika dugaan pelanggaran itu ditemukan. Nah, itu yang kami harapkan nanti kepada masyarakat untuk menyampaikan itu. Terus metode kampanye lainnya yaitu nanti debat publik. Nah, debat publik ini nanti jadwalnya
itu akan diatur oleh KPU dengan surat putusan KPU nantinya. Karena dalam PKPU debat publik ini nanti juga dibatasi, dibatasi. Misalnya ketika debat publik itu yang dahulunya itu seperti pesta besar-besaran, boleh membawa dukungan atau pendukung sebanyak-banyaknya. Besok itu ketika pelaksanaan debat publik ini itu hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon, terus tim kampanye dan Bawaslu. Artinya ada pembatasan terhadap debat publik ini. Tapi dalam metode kampanye debat publik ini, masyarakat nanti juga bisa melaksanakan atau mengikuti dari media sosial, baik di YouTube maupun siaran langsung nanti yang akan disiarkan oleh KPU melalui Facebook atau media sosial lainnya. Itu nanti bisa masyarakat kita se-Kabupaten Ciledug ini bisa melihat penyampaian visi misi yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Karena terhadap debat publik ini poin-poin dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan disusun dan itu akan diajukan kepada masing-masing pasangan calon. Sejauh mana visi dan misi itu bisa membawa Kabupaten Ciledug ini lebih baik. Terus terhadap pasangan calon ini ada juga metode kampanye yang dapat dilakukan, itu memasang alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini di PKPU itu pun sudah diatur berapa jumlahnya per kabupaten, berapa per kecamatan dan berapa per nagari. Kalau dalam ketentuan umum, alat peraga kampanye ini adalah sesuatu benda atau bentuk lain yang memuat visi misi pasangan calon, dapat berupa logo, dapat berupa foto untuk meyakinkan pemilih nantinya. Artinya kalau untuk alat peraga kampanye ini itu dapat difasilitasi oleh KPU dan dapat dibuat mandiri langsung oleh masing-masing pasangan calon. Misalnya untuk alat peraga kampanye itu seperti baliho. Baliho itu nanti difasilitasi oleh KPU di tingkat kabupaten untuk setiap pasangan calon itu sebanyak 5 buah untuk setiap pasangan calon. Untuk tingkat kabupaten. Nah, di samping itu dapat juga dibuat oleh pasangan calon yang jumlahnya 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU. Artinya kalau KPU membuat 5, berarti pasangan calon dapat membuat 10 baliho untuk setiap pasangan calon. Nah, terhadap baliho ini itu ukurannya sudah disepakati kemarin bersama dengan LO pasangan calon atau laser official. Setiap baliho itu nanti berukuran 3x4 yang sudah disepakati. Nah, nanti rujukannya baliho yang dibuat oleh masing-masing pasangan calon itu tetap mengacu kepada ukuran yang sudah disepakati oleh masing-masing LO pasangan calon berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Ciledug. Terus selain alat peraga beliau ada juga namanya umbul-umbul. Nah, umbul-umbul ini seperti marawat, berdiri tegak. Itu nanti desainnya itu dibuat sendiri oleh pasangan calon. Nah, nanti akan disampaikan oleh KPU. Terhadap umbul-umbul ini, KPU juga memfasilitasi di setiap kecamatan itu sebanyak 20 buah untuk setiap pasangan calon. Artinya kalau pasangan calon itu ada 5 pasang calon pada hari ini, berarti 100 buah umbul-umbul yang akan difasilitasi oleh KPU kali 8 kecamatan. Artinya 800 buah umbul-umbul itu nanti akan dibuat dan difasilitasi oleh KPU Ciledug, termasuk umbul-umbul yang dibuat sendiri oleh pasangan calon yang jumlahnya tetap sama, yaitu 200% dari jumlah umbul-umbul yang difasilitasi oleh KPU. Terus ada yang namanya spanduk. Spanduk ini itu di masing-masing nagari nanti itu paling banyak 2 buah. Per pasangan calon di masing-masing nagari 2 buah. Dan dapat juga dibuat mandiri oleh pasangan calon sejumlah 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU sebanyak 4 buah. Jadi kalau jumlah total keseluruhan untuk spanduk ini baik yang dibuat oleh KPU maupun pasangan calon itu berjumlah 6 buah spanduk per nagari. Kalau itu semua pasangan calon membuat. Jadi kalau nagari yang kecil
kalilah 6 kali 5 pasangan calon, berarti 30 buah spanduk di satu nagari. Iya, 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 iya. Ya nanti itu akan dipasang oleh pasangan calon. Nah, terhadap titik-titik pemasangan lokasi alat peraga kampanye seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk, itu KPU Kabupaten Seunjung sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari terhadap titik-titik pemasangan alat peraga kampanye itu. Iya, iya. Artinya titik itu disediakan oleh KPU untuk nanti mempermudah baik pasangan calon maupun masyarakat untuk melihat visi misi atau materi-materi atau desain yang dipasang nanti oleh pasangan calon itu. Iya, iya. Artinya itu menjadi poin nantinya dan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk melihat visi misi di spanduk atau baliho itu ketika ditemukan di lapangan. Iya. Nah, itu. Terus selain alat peraga kampanye atau APK, ada juga bahan-bahan kampanye yang nanti juga akan difasilitasi oleh KPU. Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu hanya 4 jenis saja. Iya, iya. Yaitu ada brosur, ada poster, ada pamflet, dan ada leaflet. Nah, untuk jumlahnya terhadap 4 jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini itu akan dicetak sebanyak 10% dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Seunjung ini. Iya, iya, iya. Nah, kalau perkiraannya satu jenis bahan kampanye itu kisaran 26 ribuan lah untuk satu jenis alat bahan kampanye. Nah, untuk pasangan calon, untuk bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu, pasangan calon dapat juga membuat 100% Iya, iya, iya. dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Seunjung. Iya, iya, iya. Nah, kalau kalau pemilih kita di Kabupaten Seunjung saat sekarang ini ada 156.111, 114 tentu itu baru pemilih, hitungannya adalah KK. Nah, hitungan KK tentu nanti berhitungan jumlah penduduk, bukan pemilih lagi. Artinya mungkin ada sekitar 100 ribuan atau 120 ribuan KK nantinya, dan itu bisa dibuat mandiri oleh pasangan calon terhadap bahan kampanye ini. Karena proses pembuatan baik baliho APK tambahan maupun bahan kampanye tambahan ini itu nanti harus disampaikan ke KPU berapa jumlah yang akan ditambah dan berapa jumlah yang akan dibuat. Karena nanti berhubungan dengan proses pelaporan dana kampanye. Karena proses pelaporan dana kampanye itu tentu harus sesuai dengan kegiatan atau aktivitas pasangan calon terhadap setiap metode kampanye yang akan dilakukan. Nah, itu beberapa poin terhadap metode kampanye yang itu diperbolehkan pada saat sekarang ini. Nah, tentunya terhadap metode kampanye yang diperbolehkan tentu ada larangan-larangan. Apa-apa saja kira-kira larangan terhadap metode kampanye yang nanti itu dianggap melanggar oleh pasangan calon. Kalau di PKPU itu larangan-larangan terhadap berkampanye itu selain menghina dasar negara, penyebaran ras dan kebencian, hoak dan segala macamnya, terhadap alat peraga kampanye itu dilarang berada di masjid-masjid atau tempat ibadah, dilarang berada di fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintah, dan juga fasilitas pendidikan. Itu tempat-tempat yang juga dilarang untuk berkampanye oleh pasangan calon. Nah, terhadap hal itu, kalau memang nantinya pasangan calon itu melaksanakan kampanye di fasilitas kesehatan atau di fasilitas pendidikan, masyarakat segera kirim laporan ke pengawas pemilu. Artinya tempat itu memang dilarang untuk berkampanye. Nah, terhadap larangan-larangan berkampanye itu ada sanksi-sanksi yang nanti dapat diterima oleh pasangan calon. Kalau nantinya itu ada kategori yang namanya money politik, itu nanti bisa berujung pada pembatalan calon. Artinya walaupun nanti dia sudah terpilih dan terbukti bahwasanya pasangan calon ini melanggar terhadap ketentuan pidana baik pemberi dan penerima maupun pasangan calon, itu akibatnya adalah pembatalan sebagai calon.
itu terhadap metode kampanye yang menjadi bagian larangan dan sanksi yang dapat diterima oleh salah satu pasangan calon ketika praktek money politik nantinya maupun serangan pajak. Nah, yang perlu kita himbau juga kepada masyarakat kita, kami dari pengawas pemilu terhadap setiap metode kampanye itu kami sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik itu melalui kegiatan sosialisasi, melalui kegiatan bimbingan teknis, melalui proses administrasi yaitu menyurati KPU, menyurati pasangan calon, menghimbau pasangan calon atau menghimbau KPU untuk taat kepada regulasi yang ada. Upaya-upaya pencegahan dan himbauan itu sudah kita lakukan. Nah, pada malam hari ini pada Dunsana kita yang berada di sekitaran Kabupaten Junjung, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Nah, khusus di pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, itu ada satu pasal pidana, yaitu pasal 187 huruf A bagi si pemilih dan si penerima yang menerima suatu benda atau bentuk lainnya, itu ada ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 6 bulan. Nah, artinya kalau nanti ada serangan pajar pemilih atau masyarakat menerima uang untuk memilih sesuatu atau mengakibatkan suara sesuatu itu tidak sah atau tidak bernilai atau tidak memilih pasangan lain, itu pasal pidananya menunggu kita, baik pemberi maupun menerima dengan sanksi yang sama. Artinya masyarakat kita harus menjadi pemilih cerdas, jangan hanya dengan segelintir uang 200 atau 300 ribuan. Aspirasi kita, keinginan kita 5 tahun ke depan itu terabaikan atau tergadaikan hanya dengan menerima imbalan 200 atau 300 itu. Alangkah lebih baik kalau nanti ada serangan pajar seperti itu, Bapak Ibu silakan terima uang itu dan langsung laporkan ke pengawas pemilu. Nah, lebih baik seperti itu. Nah, karena kalau nanti Bapak Ibu menerima uang itu dan memakainya terus ada yang melapor, nah, si pemberi dan si penerima tetap dapat hukuman yang sama. Nah, itu pilihan terhadap bagaimana kita memajukan Junjung ke depan. Itu pilihan hak politik itu ada sama masyarakat kita atau pemilih-pemilih cerdas yang pada hari ini bisa menyaksikan pemimpin-pemimpin itu dari setiap kampanye yang dilaksanakan. Bapak Ibu bisa lihat terhadap penyampaian visi misi, mana yang akan memajukan Junjung, mana yang akan memajukan pertanian, mana yang akan memajukan tingkat perkebunan lah misalnya, atau mana yang menjadi slogan Kabupaten Junjung itu kabupaten dengan slogan Lansek Mani. Nah, mana yang Lansek Mani itu pada hari ini, kan itu perlu menjadi perhatian kita. Itu pilihan itu ada sama Bapak Ibu. Nah, kalau untuk proses pengawasan, nah, setiap metode yang dilakukan oleh pasangan calon itu, kita berharap bahwasanya pasangan calon yang akan melaksanakan kampanye itu berdasarkan PKPU sedapat mungkin menyampaikan atau mengajukan surat izin kampanye atau pemberitahuan kampanye. Nah, pemberitahuan kampanye itu satu ayat dengan ayat lainnya saling mutatis mutandis, saling berhubungan dalam bentuk STTP. Namanya STTP ini hanya dikeluarkan oleh pihak kepolisian atau Polres Kabupaten Junjung. Artinya bagi Bapak Ibu pasangan calon, bapak-bapak pasangan calon yang ingin berkampanye, kita himbau untuk bagaimana kampanye itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada persoalan-persoalan di lapangan. Karena kalau di beberapa daerah kita lihat itu ada pasangan calon yang berkampanye tidak menggunakan STTP itu dibubarkan dan dihentikan oleh Bawaslu bersama dengan pihak kepolisian. Nah, untuk kita di Kabupaten Junjung terhadap kegiatan yang seperti itu yang dibubarkan atau ditertibkan itu jangan sampai terjadilah di Kabupaten kita Junjung ini. Karena kita berharap kampanye-kampanye yang dilakukan itu memang kampanye-kampanye untuk mencerdaskan pemilih
bukan kampanye hanya untuk mencari kepentingan sesaat. Kampanye itu merupakan sebuah edukasi politik yang itu bisa memberikan arti tersendiri terhadap nilai-nilai yang diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Karena penyampaian visi misi itu bagaimana masyarakat yakin dengan visi misi yang disampaikan itu. Nah, banyak lagi metode-metode yang kita lakukan terhadap pengawasan itu, karena ada kita itu berada secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan, dan nagari. Tentu setiap tingkatan itu kalau ada pelaksanaan kampanye-kampanye, kita dari Bawaslu dan jajaran siap 24 jam. Kalau memang ada kampanye selama itu, kita siap untuk melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan. Artinya karena keterbatasan kita di pengawas pemilu dan amanah undang-undang juga, keterlibatan dan partisipasi masyarakat itu menjadi penting, sehingga proses itu bisa menguatkan sendi-sendi dalam kita berdemokrasi. Saya pikir itu udah, karena terlalu panjang nanti saya berbicara, nanti masyarakat pendengar yang mendengarkan Sanjung pada hari ini kebingungan juga nanti. Pesan tangga mungkin dengan rumah. Saya pikir itu dulu dah, nanti mungkin bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita tampung dan kita jawab sesuai dengan norma-norma yang ada. Saya pikir itu udah. Baik. Tadi ada beberapa metode kampanye yang disampaikan Pak. Mungkin ada yang aku jawab takwan di Pak. Ada sosialisasi ataupun melalui media sosial. Kemudian ada juga sosialisasi melalui media elektronik, baik itu radio dan TV. Itu mungkin apa ya Pak? Kemudian Pak, tadi yang takwan ada Pak. Tadi disebutkan bahasa di kabupaten itu ada 3 komisioner ya Pak. Ya, untuk di kecamatan ada 3 Pak. Dan di negari ada tadi seorang ya Pak. Nah dari calon yang ada kok Pak, bahwa sekali-kali melaksanakan kampanye ke mana-mana mereka di satu tompek yang sama, bahwa nggak strategis lah tompek kok, sehingga sama-sama melaksanakan di satu nagawi kok Pak. Itu apa solusi di Bawaslu Pak untuk antisipasi pengawasan dari sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon tadi? Iya udah, jadi kalau kejadiannya seperti itu, kita ke lembaga yang bersifatnya hierarkis. Tentu kalau nanti di satu nagari, contoh saja di Nagari Muaro, nanti kelima pasangan calon ini berkampanye, karena keterbatasan kita hanya satu pengawas di masing-masing nagari. Nanti pengawas di Kecamatan Junjung dan kita di tingkat Muaro nanti akan berbagi tugas untuk itu, karena kewajiban kita untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan. Kalau persoalan untuk mengawasi itu, strategi-strategi dan pemetaan terhadap potensi masalah itu sudah kita apakan, sudah kita perbincangkan di tingkat jajaran kita untuk mengatasi ketika ditemukan hal seperti itu. Jadi artinya nanti kita bagi tim, bagi tugas, dan bagi wilayah pengawasan jika memang di satu negara itu ada 5 kampanye yang sedang dilaksanakan. Itu juga. Jadi kalau untuk peran dari Bawaslu Kabupaten sendiri kok Pak, itu pun umumnya ada sosialisasi dari pasangan calon di Lubuk Taro. Pokoknya dari kabupaten datang ke Lubuk Taro atau yang pengawas kecamatan Lubuk Taro aja yang mengawasi di situ Pak? Kalau untuk nanti ketika ada kampanye di Lubuk Taro misalnya udah, nanti kita tetap berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di kecamatan. Kalau seandainya nanti ada diduga ada dugaan pelanggaran, dan itu kita di pengawas pemilu itu ada alat kerja juga, ada POA pengawasan. Nanti akan kita tuangkan hasil pengawasan yang dilaksanakan di sana. Ketika nanti ada unsur dugaan pelanggaran, nanti kita di tingkat kabupaten itu akan langsung turun nanti untuk mengetahui dan sejauh mana unsur dugaan pelanggaran itu dilaksanakan atau dilakukan oleh pasangan calon. Artinya kalau di kecamatan di nagari di kecamatan itu tidak bekerja sendiri, tapi kita secara bersama-sama bertugas melakukan pengawasan di setiap tahapan, dan kita siap untuk itu. Berarti yang langsung ke lokasi ataupun memantau dari kegiatan sosialisasi dari pasangan calon, berarti
pengawas dari kecamatan gitu ya Pak. Ya itu tergantung situasi udah. Kalau memang nanti kecamatan itu juga mengawasi tempat lain, itu kita yang dari kabupaten langsung. Oh iya, berarti ada koordinasi. Ya, Koordinasi sepanjang ada. ada koordinasi terhadap proses kampanye itu. Iya iya iya. Nah, ini Pak Anes Parian ya Pak. Beliau itu adalah ketua pengawas kecamatan Lubuk Taro. Nah, ini dalam pengawasan Pak. Nah, jadi hal-hal apa yang mungkin dilakukan dari pengawas kecamatan terhadap kegiatan dari sosialisasi tadi ya. Sosialisasi dari pasangan calon tadi. Terima kasih Bang Ade. Iya iya. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam kepada Panwascam se-Kabupaten Sejunjung dan Panwas Kelurahan Desa se-Kabupaten Sejunjung. Mungkin pada malam hari ini kami minta izin dulu sama pimpinan Iya iya. sesuai dengan pertanyaan Bang Ode tadi, Iya. yaitu bagaimana sosialisasi tentang pencegahan ataupun pengawasan di lapangan. Iya. Sesuai dengan tupoksi kami di tingkat kecamatan, tentu kami tetap bertitik tolak kepada dasar itu ataupun undang-undang yang mengatur tentang pekerjaan kami, itu Undang-Undang 10/2016, Iya. Undang-Undang 7/2017 per Bawaslu, dan instruksi Bawaslu secara berjenjang. Iya. Itu menjadi acuan kami dalam melaksanakan pekerjaan kami. Iya. Dalam tahapan perpap sampai tahapan kampanye saat ini, itu kami di tingkat kecamatan Lubuk Taro khususnya, itu kami sudah melaksanakan koordinasi dengan seluruh mitra kerja kami, baik di tingkat kecamatan sampai ke tingkat nagari, dengan tokoh masyarakat sampai kepada pengurus tempat ibadah, masjid ataupun mushola. Karena itu merupakan suatu sinergi yang baik menurut kami untuk kita hadirkan rasa keterlibatan masing-masing individu, masing-masing mitra kerja, bahwa kita mempunyai tanggung jawab bahwa pilkada ini ataupun demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama. Iya iya. Meskipun secara tugas itu bebannya kepada penyelenggara, Iya. tetapi untuk kebaikan demokrasi ini tentunya sinergi kita bersama. Jadi kami ya kalau kegiatan kami pengawasan di lapangan memang beragam tanggapan dari masyarakat, apalagi pemilih ataupun pilkada pemilihan lanjutan ini di dalam masa pandemi COVID-19. Kadang-kadang itu yang tidak paham di masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak mengikuti protokol COVID. Iya iya. Jadi dalam melakukan hal pengawasan tadi ataupun memantau dari pelaksanaan sosialisasi dari pasangan calon. Nah itu apa saja kegiatan dari Panwascam Bapak? Apa yang dilakukan di Panwascam dalam rangka pemantauan sosialisasi dari pasangan calon tadi? Maksudnya sosialisasi Kampanye. Iya. Ya, kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing RO di tingkat kecamatan maupun tim sukses pasangan calon terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya ada salah satu calon yang akan melaksanakan kegiatan kampanye, kami lakukan komunikasi, kami berikan penyampaian supaya kegiatan itu berjalan sesuai regulasi yang telah ditentukan ataupun peraturan perundang-undangan. Iya iya. Gitu. Nah, bahkan kami sampaikan kepada setiap LO ataupun tim sukses untuk koordinasi ini lebih bagus, bisa kami terima masukan-masukannya di kantor sekretariat Panwascam. Iya iya. Begitu. Berarti Supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, tidak ada gesekan, tentu
komunikasi ini tidak boleh tersumbat. Iya, Kita iya. harus bangun komunikasi ini dengan baik, karena pilkada ini adalah suatu kontestasi politik dan kita yakin siapapun tidak ingin dicurangi. Iya, iya. Itu konsep yang mungkin menurut kami. Iya, mungkin dalam hal pelaksanaan pengawasan, Pak. Istilahnya dari segi pasangan calon tadi, ini tentu melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kampanye baik itu di masyarakat ataupun di yang sudah dijadwalkan ini, tentu jadwal ini, Pak. Iya. Nah, jadi Pak Po cara mengkondisikan jadwal tadi, Pak. Nah, ngomong ada yang jam 8 malam, ya, ada yang sampai ya pagi ya. Nah, jadi untuk jadwal pengawasan tadi itu perlu berkoordinasi dengan Panwas dulu atau langsung hanya sekedar pemberitahuan kepada Panwas untuk jadwal sosialisasi tadi. Jadwal kampanye. Iya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan tadi, karena jadwal kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan calon itu taruhlah di Kecamatan Lubuk Tarok. Iya. Tentu ada STTP-nya disampaikan kepada Panwascam oleh Bawaslu Kabupaten. Iya, iya. Jadi nanti kan kami dari Panwascam juga ada dari PKD untuk berkoordinasi dengan tingkat negari. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang berbentuk kampanye di lapangan? Iya, iya. Itu mungkin upaya. Iya, iya, Pak. Jadi Pak Juni, dari setiap pergerakan dari pasangan calon ataupun tim kampanye itu, apakah harus memberitahukan kegiatannya kepada Bawaslu atau Bapak, Pak? Baik, dan di PKPU itu ada kewajiban pasangan calon untuk memberikan pemberitahuan kampanye yang sifatnya wajib diberitahukan ke pihak kepolisian. Iya, iya, Pak. Nanti setelah setelah kepolisian mengeluarkan izin kampanye itu, nanti itu ditembuskan ke Bawaslu dan disampaikan kepada KPU. Iya. Sehingga nanti ketika kita terima CTP itu di tingkat kabupaten, kalau lokasinya itu ada di Nagari, Iya. nanti langsung kita main via WA saja, memberitahukan ke jajaran pengawas kita sesuai tingkatannya. Sehingga informasi itu tidak ketinggalan kita bahwasanya ada pelaksanaan kampanye di Nagari atau di satu tempat di sebuah kecamatan itu. Iya. Berarti apa setiap pelaksanaan dari kampanye tadi kok harus ada izin dari kepolisian tadi, Pak? Izin pelaksanaan tadi. Ya memang betul dah. Jelas PKPU itu ada mewajibkan menyampaikan pemberitahuan kampanye kepada pihak kepolisian. Iya, iya, iya. Nah, pemberitahuan kampanye itu di PKPU itu dimaknai surat STTP itu tadi, karena dalam pemberitahuan itu nanti akan memuat hari, tanggal, jumlah peserta, bahan kampanye yang disebarkan, Iya. lokasi dan segala macamnya. Itu bagian norma yang diatur dalam PKPU. Iya, iya, iya. Jangan sampai nanti diartikan pemberitahuan itu hanya via lisan saja, tidak. Di Iya, iya. PKPU itu dimanifestasikan bahwasanya pemberitahuan itu yang nanti wujudnya dalam bentuk STTP. Iya, iya, iya. Itu yang bentuk kampanye dalam mengumpulkan massa tadi, Pak ya? Iya, baik pertemuan terbatas, metode kampanye pertemuan terbatas maupun metode kampanye tatap muka atau dialog. Iya, iya. Satu Pak. Umpama pasangan calon kok. Ini diundang pe mandoa lah ke masyarakat. Aku harus melakukan prosedur yang seperti yang tadi atau apa sebenarnya mungkin di rumah itu mungkin agak 10 uang paling banyak lah itu, Pak. Aku harus melakukan perizinan tadi ataupun pelaporan tadi pasangan calon atau Bapak. Ya kalau sifatnya itu ada keinginan dari misalnya kayak pertemuan kelompok tani atau Iya. pertemuan kegiatan yang melalui undangan resmi atau disampaikan bahwasanya perlu kehadiran pasangan calon itu untuk hadir di sana sebagai kapasitas keinginan dari suatu kelompok itu. Iya. Sepanjang pertemuan itu tidak ada menyampaikan visi dan misi atau metode kampanye bahwasanya dia calon sekarang pada hari ini, tolong nanti Bapak Ibu pilih saya. Sepanjang tidak ada penggunaan kata-kata ajakan seperti itu tidak jadi persoalan bagi kami dan itu pun tidak ada diatur dalam regulasi. Artinya Iya, iya.
sepanjang itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentu setiap pertemuan itu kalau pengawas mengetahuinya, ada kewajiban pengawas untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Artinya nanti bisa jadi pertemuan itu nanti bisa menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Tapi kalau masalah kumpul aku tiba panas jam tiba panas tiba panas itu karena tiba lagi. Tapi kita berharap memang bukan hanya masyarakat menggunakan pasangan calon itu tidak wajib STP, tidak juga. Tapi bagaimana nantinya koordinasi antara pengawas dengan peserta pemilu itu dan KPU itu bisa lebih diperkuat lagi, artinya baik itu dia berkampanye ataupun tidak, walaupun dia melakukan kunjungan saja, tentu langkah-langkah pencegahan dari kita tentu nanti akan kita sampaikan juga ke pasangan calon. Misalnya dia pergi sholat subuh pasangan calon ini. Tentu selesai sholat subuh calon ini karena jamaah banyak tentu tidak langsung pulang. Tentu berdiskusi atau mota-mota seketik di masjid atau di surau, apakah itu perlu STP kan tidak juga. Artinya sepanjang itu tidak ada kata ajakan untuk memilih atau tidak memilih, itu di norma juga itu tidak diatur. Tapi kalau sepanjang sudah ada ajakan dan ada pengawas, ada upaya preventif dari pengawas itu untuk menghentikan pembicaraan itu. Bisa diberhentiin lah ya Pak? Ya, bisa dihentikan untuk sementara. Berarti memang harus di Bawaslu jo Panwas tuh harus nggak menyoy-nyoy telingo berarti ya? Iya, memang harus harus bersinergi seluruh dengan pengawas itu dan juga dengan masyarakat. Tentu informasi ini yang perlu kita dapati nanti dari masyarakat. Nah, kalau seandainya terjadi hal yang model itu Pak, umpamanya itu pertemuan kelompok tani atau pertemuan lah pasangan calon dengan masyarakat, kemudian tanpa STP tadi Pak, dan pemberitahuan misalnya bukan dalam satu yang dijadwalkan secara untuk resmi lah kampanye ini gitu Pak. Kemudian apa saja yang dilakukan Dek Panwas, Dek Bawaslu jeung Panwas tadi Pak, yang menemukan hal yang model itu di lapangan? Ya, kalau kita dalam bentuk upaya pencegahan tentu kita jajaran pengawas langsung hadir di sana dengan membawa surat tugas dan segala macamnya untuk identitas diri untuk menyaksikan kegiatan itu. Jika kegiatan itu tidak ada STP atau tidak resmi dan seperti itu. Berarti dipantau ya Pak? Tapi ada pengawasan secara melekat namanya. Iya. Sepanjang dalam kegiatan pertemuan itu tidak ada yang seperti kita sampaikan tadi untuk meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon itu ataupun tidak, itu yang menjadi poin pengawasan terhadap materi kampanye yang disampaikan. Sepanjang hanya dalam tataran normal meningkatkan pertanian misalnya, kita tidak ada unsur kampanyenya. Sepanjang ada unsur kampanyenya, tentu itu yang menjadi fokus pengawasan kita. Nah, kalau itu pun ada, tentu upaya preventif menghentikan pertemuan itu bisa dilakukan oleh pengawas pemilu. Nah, bisa juga dalam proses memberikan peringatan tertulis baik terhadap kampanye yang di STP-nya tidak ada maupun terhadap pelaksanaan kampanye yang ada STP tapi melanggar kepatuhan protokol COVID. Nah, itu Bawaslu dengan jajaran bisa memberikan peringatan tertulis. Nah, kalau peringatan tertulis itu tidak diindahkan oleh tim kampanye atau pasangan calon, 1 kali 24 jam itu dapat dibubarkan bersama dengan pihak kepolisian. Terus dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Mungkin itu kan? Iya. Berarti ada surat tertulis teguran Pak ya, mendahului ya punya ya Pak. Nah kan umpamanya pertemuan nggak sengaja untuk menunggu surat tadi Pak Po, kira-kira Pak koordinasi antara dari kecamatan ataupun nagari ke Bawaslu untuk mengeluarkan surat teguran tadi Pak. Nah kalau mengingat kok umpamanya pertemuannya spontan Pak, sengaja atau nggak saja benar lama ya. Nah ini Pak Po koordinasi antara Panwas Nagari di kecamatan di Bawaslu Pak untuk lakukan atau memberikan surat teguran kepada pasangan calon.
Ya betul dah. Jadi di SE Bawaslu itu nomor 577 kalau ada dugaan pelanggaran terhadap metode kampanye itu tidak mematuhi protokol COVID misalnya, Iya. nah itu nanti Panwas Kecamatan itu menuangkan hasil pengawasannya dan langsung menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Karena yang berhak memberikan peringatan tertulis terhadap dugaan pelanggaran itu hanya Bawaslu Kabupaten setelah berkoordinasi nanti dengan tim Koja gugus tugas tentang penanganan pelanggaran kepatuhan protokol COVID ini. Iya. Yang menjadi kendala bagi kita pada hari ini jika nantinya terjadi di daerah-daerah kita yang itu tidak ada sinyal, seperti di Palu dan segala macamnya. Itu yang menjadi dilema bagi kita pengawas pemilu nanti ketika ada dugaan pelanggaran. Bagaimana kita berkomunikasi karena sinyal tidak ada, itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya di jajaran pengawas pemilu. Tapi kalau untuk upayanya, walaupun nanti dia berkampanye itu sebentar, sepanjang kita menyiapkan surat peringatan tulis walaupun kegiatannya itu sudah tidak ada lagi, ya surat ini tetap wajib kita sampaikan. Berarti ada poin-poin sanksi yang akan dinyiapkan. Ya, kalau peringatan Ada tertulis poin. itu harus menunggu kita 1 kali 24 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu yang diatur oleh Bawaslu RI, yaitu Perbawaslu 8 tahun 2020. Iya. Penanganan pelanggaran. Baik, Pak. Jadi untuk di kecamatan mungkin yang langsung berhadapan Pak kegiatan-kegiatan di lapangan Pak Anies Baswedan. Kira-kira selama melakukan mungkin dari tanggal 26 melakukan pengawasan, kira-kira hal-hal seperti apa bentuk kesulitan ditemukan di lapangan atau mungkin hal-hal yang perlu dikoordinasikan begitu cepat teman agak sulit gitu. Terima kasih Bang Be. Untuk tahapan kampanye kan sudah dimulai tanggal 26 September. Iya. Jadi kesulitan-kesulitan kita yang pertama itu menyampaikan kepada masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan karena PKPU ini kadang-kadang perubahannya begitu cepat kan gitu. Iya. Seperti kemarin ada PKPU bisa rapat umum. Sekarang sudah keluar PKPU untuk metode kampanye seperti yang disampaikan pimpinan tadi hanya tatap muka dan pertemuan terbatas. Kadang-kadang di masyarakat setelah kami melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan, kadang-kadang itu yang belum bisa dipahami oleh masyarakat. Itu kendala-kendala yang di lapangan. Makanya kami terus lakukan koordinasi untuk menyampaikan itu. Baik, Nusana Penangah, Mama Jadi serta kemenangan di Teratak Dusun Kota Janagari mendengarkan gelombang 92,8 Sanjung FM tentunya. Tadilah kita dengar sekitar di sana mengenai tahapan ataupun untuk tahapan kemudian apa-apa aturan yang mengikat ataupun yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu dan serta jajarannya yaitu di Panwascam ataupun di nagari-nagari. Nah kemudian tadinya Beko kita akan mencerita pula sana apa bentuk pelanggaran yang dilakukan ataupun yang terjadi mungkin supaya kita baik itu di masyarakat ataupun dari pasangan calon sendiri itu terhindar dari yang namanya pelanggaran pada tahapan kampanye. Dusun Penangah, Mama Jadi serta kemanatan di Teratak Dusun Kota Janagari masih dalam acara Ciroteh Ota Palanta dalam Palanta Demokrasi edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020.
tentunya masih jo ambo ode sarato yo Bapak Joni Wandri SH MKM dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang merupakan divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian ada juga Bapak Anes Parian yang merupakan Ketua Panwascam Kecamatan Lubuk Tarok. Kedua penengah Mama Jodiak serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jonagari. Tadilah kita bincang juga di sana punya bentuk-bentuk dari sosialisasi ataupun kampanye dari pasangan calon dan dilakukan pada masa kampanye itu mulai dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember nanti di sana. Dan untuk itu di sana untuk dusana-dusana Ambon dan ada di Nagari dan ada dan tentunya apa perlu nantinya yang bisa mungkin karena jarak lawak di sana perlu perlu kita tanyakan ke bapak-bapak kita dan dari Bawaslu di sana supaya beko najan tabu endong pula supaya pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah tahun 2020 ke sana bisa aman, tertib dan lancar. Jadi sana penengah Mama Jodiak serta kemenakan di Teratak Dusun Kota Jonagari. Kira-kira untuk tahapan kampanye kau Pak Juni. Iya udah. Jadi setelah dari pasangan calon tadi melakukan sosialisasi ataupun pertemuan kepada masyarakat, baik itu kelompok ataupun perorangan. Nah, kini yang lebih dikedepankan nampaknya kan mengenai standar ataupun protokol kesehatan COVID-19. Nah, jadi dalam bentuk pelanggaran terhadap standar protokol kesehatan COVID-19 kira-kira bentuk pelanggarannya apa Pak? Dari kegiatan sosialisasi dari pasangan calon tadi Pak. Dan apa dampaknya terhadap pasangan calon serta masyarakat mengikuti kegiatan tadi Pak? Ya baik udah dan dusun itu yang menggunakan BPM. Nah dari apa yang kita sampaikan tadi dusun penanganan BPM bahwasanya pasangan calon itu dapat melaksanakan metode-metode kampanye yang sifatnya mengumpulkan orang itu jumlahnya dibatasi paling banyak 50 orang. Nah selain itu terhadap metode kampanye itu juga harus menerapkan protokol COVID sehingga proses penyebaran COVID-19 ini tidak makin merajalela. Artinya nanti kalau dalam proses pelaksanaan kampanye masyarakat tidak mematuhi standar protokol COVID, tidak memakai alat pelindung minimal masker, maka kegiatan kampanye itu dapat dikenai sanksi peringatan tertulis terlebih dahulu. Iya. Nah, ketika peringatan tertulis itu 1 kali 24 1 kali 1 jam itu tidak dilaksanakan oleh pasangan calon, maka kegiatan kampanye itu dapat dihentikan dan atau dibubarkan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Artinya di setiap kampanye pertemuan terbatas ataupun tetap muka itu, pasangan calon itu bisa menyebarkan bahan kampanye berupa pemberian masker nanti kepada peserta kampanye. Artinya untuk mengantisipasi supaya kegiatan kampanye itu tidak dihentikan atau dibubarkan oleh pengawas pemilu bersama dengan pihak kepolisian, tentu pasangan calon menyediakan bahan kampanye berupa masker tersebut sehingga proses pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di samping itu setiap metode kampanye itu pasangan calon itu dilarang memberikan sesuatu hal yang itu tidak diatur dalam regulasi yang ada. Misalnya memberikan uang atau memberikan barang lain yang nominal
ketika dikonversikan atau dinilai dengan rupiah itu melebihi nilai dari Rp60.000. Itu untuk mengukur standar nilai itu bisa nanti Bawaslu melakukan penjajakan ke pasar berapa standar nominal dari harga barang-barang itu. Nah, itu mungkin itu udah beberapa sanksi nantinya yang dapat diberikan kepada pasangan calon. Dan sanksi yang lainnya nanti kalau dalam proses penanganan pelanggaran itu pasangan calon memang melanggar kepatuhan protokol COVID, itu nanti bisa dikenai sanksi oleh untuk tidak dapat melaksanakan atau mengikuti kampanye selama 3 hari kegiatan kampanye. Oh, betul ya, Pak. Ya, itu diatur dalam PKPU. Jadi nanti sanksinya itu akan disampaikan oleh KPU kepada pasangan calon nantinya. Mungkin itu udah, dan masyarakat itu pendengar Semen FM pada malam hari ini. Iya. Jadi Pak, terkait dengan penindakan terhadap pelanggaran dari pelaksanaan kampanye calon kepala daerah Kabupaten Sunjau tahun 2020 Pak, mengenai itu karena mengingat dari masa ataupun jangka waktu dari sosialisasi ke Pak agak pendek, jadi kemungkinan praktek-praktek dari pelanggaran, umpamanya mungkin money politik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, sehingga untuk menarik minat dari masyarakat atau pemilih tadi meningkat, Pak. Kira-kira contohnya pelanggaran dari money politik atau yang LGBT tadi, Pak. Kira-kira itu dampaknya kepada pasangan calon saja atau bisa kepada masyarakat juga yang menerima tadi, Pak? Baiklah, dan Nusana itu Semen FM yang berbahagia. Kalau dalam proses pemilihan kini atau saat ini, baik pasangan calon yang memberikan benda atau dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi pemilih, baik memilih ataupun tidak memilih nantinya, itu ada ketentuan pidana yang mengatur. Itu ada di pasal 187 huruf A. Artinya baik pemberi itu ada di ayat 1 dan untuk sanksi bagi penerima ada di ayat 2. Artinya ketika terjadi praktik money politik, bukan yang terjerat itu bukan hanya pemberi saja, tapi si penerima juga dapat dijerat dengan sanksi yang sama yang dilakukan oleh si pemberi. Berarti yang menerima kok karena itu ya, Pak? Yang menerima dan yang memberi itu tetap dikenai sanksi pidana yang sama. Yang memberi itu maksudnya umpamanya timnya yang bagi Pak, kau yang bagi langsung atau calon kau yang kena sanksi atau apa, Pak? Itu frasanya ada untuk pasangan calon, ada untuk tim kampanye, ada untuk setiap orang unsurnya. Jadi baik nanti yang dia mengatasnamakan relawan, ketika itu dia tidak terbukti sebagai relawan, maka tentu penggunaan unsur pasal setiap orangnya. Jadi siapa saja atau setiap orang yang melakukan perbuatan itu dikenai sanksi yang sama. Kalau bagi calon yang melaksanakan itu bisa sanksi pembatalan sebagai calon. Berarti punishment ataupun hukuman terberat itu pembatalan sebagai calon, Pak? Iya, pembatalan sebagai calon tanpa mengurangi sanksi pidana yang nanti akan tetap dijalani juga. Iya. Nah, jadi Pak, umpamanya tadi mungkin kok yang terjadi di masyarakat, satu pasangan calon umpamanya bagi jilbab, Pak, orang ke 30.000. Tentu masyarakat orang kok 30.000 nyamannya kan. Jadi beko umpamanya ada masyarakat calon yang bagi harga yang di atas 60.000 lah, Pak. Kemudian dikatakan harganya di bawah itu apa cara antisipasi dari Bawaslu, Pak? Jadi umpamanya survei pasar tadi ya, Pak, kan? Bentuk survei pasar tadi itu. Ya tentu mengenai harga, karena kita pengawas tidak ada basic sebagai orang tukang mengadil atau usaha. Tentu kita melakukan survei ke pasar-pasar terhadap standar berdasarkan merek, kualitas dan segala macamnya. Walaupun nanti dalam proses pembuktian dikatakan nilainya 50.000 atau 40.000, itu nanti yang bisa membuktikan tentu orang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap kualitas dan jenis barang yang diperjualbelikan di pasar. Iya. Jadi Pak,
Jadi untuk pengawasan sendiri Pak, kan sebenarnya mulai pasangan calon, kemudian ada timnya yang bergerak untuk mensosialisasikan pasangan calon ini kepada masyarakat. Nah, dari bentuk pengawasan tadi ke Pak, pengawasan seperti apa yang dilakukan di Bawaslu baik itu yang di kabupaten ataupun yang di kecamatan terhadap pasangan calon yang melakukan sosialisasi atau timnya yang melakukan sosialisasi Pak. Mungkin ada pertemuan. Nah, dari pengawasan terhadap pertemuan tadi kok Pak, seperti apa ataupun apa yang dilakukan, hal-hal apa yang dilakukan di Bawaslu ataupun jajarannya terhadap sosialisasi yang dilakukan di pasangan calon tadi Pak? Ya kalau dalam masa kampanye dalam tanda petik itu sosialisasi, tentu definisi sosialisasi ini sudah menutupi definisinya. Karena walaupun nanti memberikan pendidikan politik pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, tapi pasti image yang akan muncul di tengah masyarakat itu pasti tetap berkampanye. Nah, sepanjang konteksnya itu mengumpulkan orang dan menyampaikan visi misi terhadap pasangan calon dia maju dan ingin dipilih oleh masyarakat, itu bagian fokus yang harus diawasi oleh Bawaslu dan jajaran. Artinya setiap metode baik pertemuan terbatas, tatap muka atau dialog yang sifatnya mengumpulkan orang itu tetap akan menjadi fokus pengawasan yang dilakukan oleh pasangan calon. Dan upaya pencegahan yang sudah kita sampaikan atau sudah kita lakukan kepada masing-masing RO pasangan calon maupun pasangan calon sendiri, kita sudah memberikan himbauan untuk setiap pelaksanaan metode kampanye itu agar berpedoman atau mematuhi regulasi dan ketentuan yang ada. Nah, di samping pasangan calon, nah kepada pemerintah Kabupaten Sunjung dan jajaran kita Panwas Kecamatan sudah menyurati juga pemerintah kecamatan sampai ke tingkat nagari untuk mengimbau seluruh jajaran yang diduga jajaran yang dilarang terlibat dalam praktek politik praktis, baik itu TNI, Polri, ASN, kepala desa atau sebutan lainnya dan perangkat desa, itu untuk tidak melaksanakan praktek politik praktis dalam artian orang-orang ini harus netral, tidak boleh berpihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsungnya kan bisa dilakukan melalui media massa oleh ASN, seperti di Facebook. Nah, di Facebook itu atau di Instagram, bagi ASN-ASN yang mau melakukan like, comment, and share, yang ketika kontennya itu berhubungan dengan pasangan calon, itu hal yang dilarang. Karena PP 42 mengenai kode etik ASN itu men-like, men-share maupun membagikan konten-konten yang berbau pemilihan itu diduga melanggar netralitas sebagai ASN atau melanggar kode etik sebagai pegawai negeri. Mungkin itu udah. Jadi Pak. Dan untuk di sana mungkin ingin bergabung, kita bisa pula terima teleponnya di line teleponan biasa di sana di 083 Balai 65 978 sampai 08. Bedo sana pendengar, karena ada nala bergabung, kita coba dulu terima teleponnya di line teleponan biasa di sana. Halo, assalamualaikum. Iya, sama siapa gini kau Pak yang masuk Pak? Pak Uncu di Pematang Panjang ya Pak ya. Odianya Pak ada apa ada Pak? Iya, iya. Alhamdulillah Pak Uncu. Pak Uncu ya? Iya. Pak Juni. Selamat malam Pak Uncu. Sehat Pak Uncu. Iya. Hah? Pak Juni nanti SHMKN. Iya. Selamat malam Pak Uncu. Ada juga Pak Anes Parian. Hah? Toyota Palanta Uncu. Iya betul.
Iya betul. Mm-mm. Iya 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 iya. Ha, ha. Iya iya iya. Iya jadi itu. Mm-mm. Iya. Ha, ha. Mm-mm. Iya iya. Ha, ha. Ha, ha. Iya iya iya. Mm-mm. Iya 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 iya. Jadi itu saja ya Jo ya. Iya iya iya. Malam Ju. Iya iya. Aneh. Selamat malam Ju. Iya. Iya 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 iya. Lah mangkile aman gini ya Jo. Saya kira selalu Pak Nesko Ju. Iya Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada uncu Pak mungkin kena aku Pak. Kenal namo mungkin. Pematang panjang kan kalau tidak salah. Nah, jadi pertanyaan beliau kok Pak, ada 2 pertanyaan dari Uncu tadi Pak. Yang pertama akan ada debat calon nantinya, dan apa kok yang menang debat, ada kok ada kalah menangnya dalam debat kok, dan kalau ada kalah menang, kok menang kok jadi calon bupati, kayak kok jadinya Pak, jadi bupati ya. Kemudian dalam pelanggaran dan disebutkan tadi Pak, ada yang memberi dan menerima. Apakah dalam bentuk bantuan umpamanya mengadakan buka lubuk larangan umpamanya, kemudian minta bantuan dana kepada pasangan calon tadi, kemudian diagihnya, apakah bentuk pelanggaran lo magi menerima tadi serupa yang Pak sampaikan tadi atau Mbak Poe Pak? Nah, itu mungkin pertanyaan itu Pak. Terima kasih Ju yang lah menyampaikan kepada kita dua pertanyaan. Selamat malam Ju dan sehat selalu Ju. Kebetulan ambo tinggal di Pematang Ju Ju. Yang panjang ya Pak? Di Matang Panjang di Perumnas Kaloko Ju. Mungkin Ju tahu Perumnas Kaloko. Oh iya iya. Nah jadi coba kita jawab pertanyaan Ju. Pertama mengenai debat calon. Apakah dalam debat calon itu ada pemenang atau ada juaranya? Iya iya iya. Kalau siapa yang menang debat itu langsung jadi bupati. Iya. Nah, Kayak tangan kawan yang lainnya Pak. debat calon itu atau debat publik bahasa PKPU-nya Iya. itu penyampaian visi misi oleh calon bupati baik terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dalam segala aspek. Iya. Itu nanti dilakukan penilaian oleh masyarakat mana pemimpin yang memang betul-betul mengedepankan visi dan misi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan memajukan Kabupaten Sunjung. Iya. Artinya debat calon itu bagian informasi yang diberikan oleh calon kepada seluruh masyarakat untuk menentukan pilihan. Iya. Kira-kira dari 5 pasangan calon itu bisa berdebat, menurut kita yang paling rancak yang kita pilih itu. Iya iya iya. Nah itu kalau untuk menentukan pilihan siapa yang menang, besok tanggal 9 Desember Uncu ke TPS, Uncu pilihlah dari 5 calon itu siapa calon terbaik yang menurut Uncu ketika mendengarkan debat atau debat publik masing-masing calon itu. Iya iya iya. Nah, itu tujuan debatnya Uncu. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, kalau waktu pemilihan presiden yang
lebih dari 2 pasang itu kan bisa dilaksanakan dalam bentuk 2 kali putaran pemilihan. Iya. Kalau untuk Bisa itu 2 kali Pak, ya, Pak? 2 kali. Kalau untuk itu di daerah untuk pemilihan kepala daerah tuh, suara nan banyak, itu besok yang mana Oh, dari iya, iya. pasangan calon. Oh. Artinya suara terbanyak lah nanti yang akan menjadi calon bupati terpilih. Itu Jum. Di dalam debat tuh kita tidak mencari siapa menang dan kalah, cuma Kalah itu menang. mencari sejauh mana visioner seorang pemimpin yang akan memimpin di Kanagarian itu atau di Kabupaten Semenanjung. Iya, iya, iya. Terus yang kedua itu mengenai pemberi dan penerima. Mengenai pemberi dan penerima itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang. Artinya kalau pemberian bantuan itu kepada instansi atau ke lembaga Organisasi masyarakat. instansi masyarakat yang mengatasnamakan instansi atau institusi masyarakat. Nah, tentang untuk kelompok-kelompok lah misalnya tuh. Jadi Iya. pasangan calon go pai ke kelompok tani nyagialah bantuan berupa PT 2 juta atau apa. Nah, itu nanti kalau unsurnya terpenuhi nanti akan ditindaklanjuti oleh sentra Gakumdu. Kalau yang atas namanya pemberian kepada instansi atau lembaga itu hanya diberikan sanksi kepada si pemberi saja. Tapi kalau dalam persoalan hak memilih, nah unju ambo lagi bitil unju 200 tolong pilih ambo busuk. Iya, iya, iya. Dalam kategori itu si pemberi dan si penerima unju itu bisa diterapkan pasal 187 huruf A ayat 1 dan ayat 2. Jadi Iya. artinya pemberi dan penerima itu menerima sanksi. Nah, terhadap si pemberi dan si penerima ini kita di jajaran pengawas pemilu baik kabupaten, kecamatan, Iya. itu kita memiliki di kecamatan itu setiap kecamatan ada 3 kali kegiatan sosialisasi itu. Ya, baik itu sosialisasi kepada pemilih pemuda, kepada tokoh masyarakat, kepada ASN atau Iya. kepada wali negari dan kepada pemuda. Nah, kami akan menyampaikan informasi terkait pasal-pasal yang itu berhubungan dengan kemaslahatan kita sebagai masyarakat. Tentu kita pengawas pemilu tidak mau dengan persoalan materi sedikit masyarakat kita tergadaikan kehidupannya atau dikenai sanksi pidana. Iya, iya, iya. Nah, dipesantrenkan bahasa orang sekarang ini. Nah, itu kita tidak berkeinginan seperti itu. Artinya harapan kita dalam melakukan pencegahan itu ke depannya mengharapkan partisipasi masyarakat dan masyarakat itu menjadi pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas itu pemilih yang menentukan siapa yang terbaik untuk kemajuan Semenanjung tanpa menilai pemberian baik uang atau segala macamnya. Nah, pemberian hak politik itu sesuai dengan keinginan siapa yang cocok dipilih untuk memajukan Semenanjung ke depan. Iya, iya, iya. Terus juga perlu kita sampaikan juga kepada seluruh ASN misalnya, Iya, Pak. atau mungkin Unju mendengar nama Unju saja. Mungkin kalau ada sanak famili Unju yang ASN PNS ya. atau PNS, nanti kalau bermain Facebook nanti jangan suka men-like atau men-share atau ikut berkomentar Iya, iya, iya. mendukung salah satu pasangan calon, karena itu di peraturan bersama maupun di Undang-Undang 5 tentang ASN maupun di PP 42 mengenai kode etik ASN itu dilarang. Iya, iya, iya. Nah, artinya nanti akan diberikan sanksi baik disiplin berat, ringan dan sedang. Iya. Kalau beratnya itu bisa pemberhentian sebagai PNS. Iya, iya. Kita berharap ke depan masyarakat dan juga pendengar sana radio Sanjung FM ini bisa untuk menahan diri dulu lah. Iya, Nanti pasca pemilihan nanti terserah mau pingin status apa dan komentar apa atau nilai apa terserah. Iya, iya. Karena di luar itu kan sudah masuk di luar tahapan pemilihan kita yang berlangsung pada saat sekarang ini. Iya. Saya pikir itu udah, dan mungkin Unju bisa puas dengan jawaban saya. Iya, iya, betul. Jadi Pak, ada semacam satu hal yang mungkinlah menjadi kebiasaan di masyarakat awal Pak. Ketika baik itu pilkada atau pemilihan legislatif sendiri Pak,
Apabila ada kegiatan-kegiatan itu mendatangkan caleg ataupun calon bupati tadi. Kemudian dengan begitu calon bupati ataupun caleg tadi aku bagi bantuan kepada kelompok masyarakat ataupun di masyarakat tadi. Itu tadi nampaknya kan ada dikenakan sanksi kepada pemberi, Pak. Sementara itu lah menjadi semacam pembiasaan gitu, Pak. Jadi nantinya Bawaslu itu bekerja nanti tentu akan bertentangan dengan masyarakat nanti langsung, Pak. Nah, jadi Pak, apa solusi dari Bawaslu, Pak, menyikapi hal-hal model itu, Pak? Ya tentu terhadap pemberian ini tentu kita lihat kontennya dulu. Iya. Apakah kontennya orang per orang untuk mempengaruhi pemilih, Iya. atau kontennya itu sebuah lembaga atau sebuah instansi. Iya. Salah satu contoh misalnya pasangan calon ini mau bersedekah untuk pembangunan masjid. Iya. Yang jemaah masjid itu mungkin ratusan orang. Iya. Nah, apakah itu dikategorikan money politik atau tidak? Kan seperti itu. Iya. Nah, jadi tidak semua ketika pasangan calon itu memberikan sesuatu kepada instansi itu dikatakan money politik. Iya. Karena norma yang jelas untuk mengatur mengenai money politik itu ketika proses pemberian itu bisa mempengaruhi hak pilih seseorang. Itu ya, Pak. Itu kontennya Iya. ada di Undang-Undang 10 2016 ini. Karena susah kita menafsirkan ketika dia memberi sumbangan kepada masjid, Iya. ketika dia memberi sumbangan kepada fakir miskin. Nah, kan beda juga. Iya, Pak. Nah, tidak semua hal itu bisa dikatakan money politik kan seperti itu. Iya. Nah, sepanjang ketika dia menyampaikan kepada kelompok tani berupa bantuan uang atau barang, sebuah barang yang melebihi harga, tetapi dalam pembelian barang itu ada identitas pasangan calon atau stiker atau kartu nama untuk mengajak pilihan. Iya. Nah, itu baru masuk definisi pembelian barang atau materi lainnya. Iya. Nah, contoh saja seperti pemberian pemanfaatan pemberian sembako di tengah pandemi ini. Di karung bantuan beras itu hanya ada foto pasangan calon saja. Diberikanlah bantuan beras kepada kelompok miskin. Nah, itu di beberapa kota pada saat sekarang ini dalam proses penelusuran itu udah ada dugaan itu pemberian salah satu bentuk praktek money politik berbentuk benda. Iya. Atau berbentuk barang. Kalau rasa wani itu lebih 60.000 ya. Nah, kalau langsung itu kan. Mungkin itu udah. Iya, Pak. Dan kemudian Pak Anes, untuk di lapangan, contohnya umpamanya ada kegiatan dari pasangan calon kampanye ataupun sosialisasi. Nah, apakah setiap kegiatan itu dilakukan pencatatan atau pendataan di Panwascam ataupun yang di Nagari, atau hanya yang ada pelanggaran menurut Panwas saja? Aku kira-kira. Terima kasih banyak Bang Ade. Ya, sesuai dengan PKPU yang terbaru ini tentang metode kampanye yang sekarang ini adalah pertemuan terbatas dan tatap muka. Iya. Itu kapasitasnya hanya untuk 50 orang. Jadi kami melakukan pengawasan di lapangan, itu namanya pengawasan melekat. Iya. Jadi setiap kegiatan itu kami awasi dan ada alat kerja kami namanya POM A. Jadi ada atau tidak ada dugaan pelanggaran, kami tetap catat hasil pengawasan kami. Iya. Untuk kami tindak lanjuti dan sampaikan ke Bawaslu Kabupaten. Iya. Itu mungkin. Jadi kapanpun dari pasangan calon itu melakukan kampanye ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan terbatas, itu Panwascam tetap datang ya. Tetap datang. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak? Contoh bentuk pengawasan dari kegiatan pasangan calon itu kira-kira model apa dari Panwascam Pak? Yang pertama sekali, kalau pasangan calon seandainya bertemu dengan masyarakat, katakanlah itu bersosialisasi ataupun berkampanye, Iya. tentu harus kita tanyakan dulu STTP-nya. Iya. Karena kalau berkampanye itu ya seperti yang disampaikan Sudah izin, tadi, ya itu sudah membagikan bahan kampanye. Nah, sementara STTP yang tidak ada, tentu upaya-upaya pencegahan itu kita lakukan. Itu mungkin. Iya. Jadi Pak, untuk dari Bawaslu sendiri kok
diharapkan melakukan pencegahan sebelum dari penindakan. Nah, bentuk-bentuk dari pencegahan ke upayanya apa yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun Panwascam di kecamatan ke Pak? Baik, udah upaya-upaya pencegahan yang sudah kita lakukan di Bawaslu. Nah, misalnya untuk saat sekarang kita lagi banyak kegiatan sosialisasi untuk upaya pencegahan. Iya. Baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Baik itu kepada pemilih, kepada stakeholder maupun kepada pihak-pihak yang dilarang. Iya. Nah, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Anes tadi, misalnya ketika ada proses pelaksanaan kampanye, dia ada STTP berlokasi di suatu tempat nagari misalnya. Misalnya jadwalnya jam 8. Iya. Kami biasanya untuk upaya pencegahan jam setengah 8 itu kita sudah sampai di TKP untuk mengetahui bagaimana bentuk susunan kursi dalam ruangan itu. Apakah sudah ada alat peraga kampanye yang dipasang, karena di metode kampanye itu pasangan calon bisa memasang alat peraga kampanye. Dalam proses pelaksanaan kampanye, kami juga melihat atau memantau pihak-pihak yang terlarang untuk ikut sebagai peserta kampanye. Kalau di PKPU itu contohnya seperti membawa anak kecil atau membawa ibu hamil yang sedang menyusui, itu nanti akan kami sarankan untuk meninggalkan lokasi kampanye. Karena pihak-pihak itu dilarang untuk diikut sertakan dalam kampanye. Apalagi nanti ada keterlibatan ASN, pemerintah nagari, wali nagari atau jajaran perangkat, itu yang nanti akan menjadi fokus pengawasan kita. Di samping nanti materi-materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon. Nah, di sana nanti kalau ada black campaign namanya, atau menjelek-jelekkan salah satu pasangan calon dalam bentuk ras atau ujaran kebencian dan segala macamnya, itu menjadi fokus dari pengawasan kita juga nanti di lapangan. Nah, selain upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan segala macamnya, kita juga melakukan koordinasi terhadap setiapan kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan calon, baik dengan pihak kepolisian dan juga dengan KPU. Nah, dengan KPU merupakan mitra satu lembaga serumpun yang lahir dari satu undang-undang. Tentu kita juga mengingatkan KPU ini untuk bagaimana menjalankan setiap subtahapan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Belum masuk tahapan itu Pak Uda, kita dari Bawaslu sudah membuat surat untuk mengingatkan. Jangan nanti teman kita satu lembaga ini nanti lupa dengan kewajiban dan wewenangnya untuk melaksanakan tahapan itu. Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk bagaimana mencegah supaya pelanggaran itu tidak ada. Walaupun nanti pelanggaran itu ada, kita di Bawaslu itu sudah siap. Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Junjung dapat segera melapor ke jajaran pengawas sesuai dengan tingkatannya. Tapi yang menjadi sedikit untuk pemilihan ini udah kita keterbatasan waktu penanganan pelanggarannya. Kalau di pemilu kemarin itu waktu kita melakukan penanganan pelanggaran itu bisa 14 hari kerja, di pemilihan ini hanya 5 hari kalender saja. 5 hari kalender itulah yang kami maksimalkan 24 jam untuk mengundang, untuk mewawancarai, untuk mengklarifikasi, minta keterangan baik kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Dan itu harus kami tuangkan dalam sebuah bentuk kajian. Hanya dalam waktu 5 hari. Nah, contoh kemarin saja kita mengklarifikasi dalam waktu 5 hari itu ada 17 orang. 17 orang dalam waktu 5 hari. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, dalam proses pemilihan pada hari ini kita di Kabupaten Junjung itu kita sudah menindaklanjuti 6 dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN. Yang 6 dugaan pelanggaran itu terjadi di Kabupaten Junjung. Nah, tapi masih banyak informasi awal atau laporan lisan masyarakat yang pada hari ini kita masih dalam tahap penelusuran atau
atau tahap investigasi terhadap dugaan pelanggaran itu. Iya, iya. Kalau memang nanti terbukti, kalau pidana nanti kita bawa ke Sentra Gakumdu. Kalau nanti terbukti dugaan pelanggaran administrasi, kita rekomendasikan kepada KPU dan jajaran. Kalau dugaan pelanggarannya itu kode etik, baik di jajaran KPU dan jajaran Bawaslu, itu akan diselesaikan sesuai tingkatan. Iya, iya, iya. Artinya kalau jajaran PPK, PPS oleh KPU, itu nanti diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu pun seperti itu. Tetapi kalau jajaran KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten, Iya. terhadap dugaan pelanggaran kode etik, itu dapat langsung dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, Nah, iya. itu dapat disampaikan langsung atau melalui situs web DKPP RI. Iya, iya. Nah, Bapak dan Ibu sana Tanjung itu bisa menyampaikan melalui media internet atau online sesuai dengan web atau situs yang Di KPP RI ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terus mengenai dugaan netralitas ASN. Mengenai netralitas ASN ini terhadap kasus yang sudah kita tangani, kita hanya sebatas menyampaikan rekomendasi kepada Komisi ASN. Iya, iya, iya. Nanti Komisi ASN dalam waktu 14 hari akan memberikan rekomendasi sanksi yang ditujukan kepada PPK kabupaten kota, PPK yaitu pejabat pembina kepegawaian atau bupati atau wali kota. Nah, berdasarkan rekomendasi sanksi ASKSN inilah nanti Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota memutus sanksi terhadap dugaan netralitas ASN ini. Nah, itu. Nah, kalau untuk nanti sanksi bagi Bapak Wali Negari, nanti akan kita sampaikan rekomendasi kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati lah nanti akan memberikan sanksi kepada wali-wali negari yang ada. Iya, iya, iya. Kalau untuk perangkat wali sampai ke Pak Jorong, itu nanti kita rekomendasikan kepada Pak Wali untuk memberikan sanksi. Iya, iya, iya. Karena di Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pemerintahan negara ini, terhadap perangkat negari itu sanksi yang paling beratnya bisa pemberhentian sebagai perangkat negari. Iya, iya, iya. Kalau Pak Jorong bisa diberhentikan sebagai Jorong. Iya, iya. Karena berdasarkan ketentuan yang baru ini, untuk fasilitas atau kesejahteraan perangkat ini kan sudah diperhatikan oleh pemerintah. Nah, dalam persoalan gaji saja itu sudah disamakan dengan PNS golongan 2 seperti itu, atau PNS golongan eselon 4. Iya. Sehingga kita himbau kepada seluruh jajaran pihak yang dilarang untuk ikut serta maupun melibatkan diri dalam tahapan kampanye ini untuk tidak terlibat lah, untuk tidak ikut menjaga netralitas, untuk tidak berpihak mendukung maupun memfasilitasi baik dalam pertemuan, dalam pembelian barang untuk dapat dihindari. Iya, iya. Karena sanksi-sanksi baik pidana, administrasi dan dugaan netralitas ASN itu sudah ada aturan yang mengatur untuk itu. Iya, iya, iya. Sehingga kalau memang itu nanti bisa kita jaga secara bersama, tentu keinginan kita untuk mensukseskan pemilu yang berintegritas dan demokratis bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Sunjung ini udah. Mungkin itu udah. Jadi Pak, kemudian dalam prakteknya di lapangan, kemudian di kecamatan ataupun di daerah negari kok Pak Anies, dalam rangka pencegahan tadi kok, kira-kira model aplikasinya di lapangan pada saat dilakukannya kampanye pasangan calon itu kira-kira model apa yang dilakukan Pak Anies? Upaya pencegahan. Iya. Saya izin ke Pak. Terima kasih Bang Oke. Iya. Mungkin kita harus menghayati betul slogan Bawaslu itu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya. Jadi rakyat itu sama-sama mengawasi pemilu, tahapan pemilu ini, pilkada ini. Jadi tidak ada lagi masyarakat ini yang nawaitunya untuk membuka celah atau ruang untuk kecurangan pemilu, terutama money politik ini, ataupun politik uang. Dan upaya pencegahan kami di lapangan selaku terpanjang tangan penyambung lidah Bawaslu Kabupaten di tingkat kecamatan, itulah kami lakukan koordinasi komunikasi dengan seluruh mitra kerja kami
Dan pada tahapan verifikasi faktual itu kami di tingkat Panwas Kecamatan sudah diinstruksikan oleh Bawaslu Kabupaten itu setiap rumah yang kami kunjungi itu ditempel stiker tolak politik uang. Iya, Itu iya, iya. ada kami. Tolak money politik. Jadi kami sampaikan pesan kepada rumah yang kami tempel, mohon disampaikan kepada warga sekeliling untuk kita sama-sama melaksanakan pilkada ini dengan baik begitu. Iya, iya, iya. Itu mungkin upaya-upaya kami di lapangan. Nah, tadi Pak mengenai yang dilaporkan dan yang melaporkan, apa yang menerima dan yang pemberi tadi Pak. Nah, terhadap pihak pelapor Pak, istilahnya bentuk perlindungan daripada pihak pelapor, baik itu ke Gakumdu ataupun ke Panwascam yang melaporkan, kira-kira istilahnya ada pengamanan ataupun kerahasiaan identitas atau apa kira-kira Pak terhadap orang yang melaporkan dari pelanggaran kampanye atau pilkada. Ya baik udah, dan sana yang sekian mengenal Sanjung FM ini, jadi nanti bagi warga masyarakat itu yang mengetahui atau menemukan ada dugaan pelanggaran, itu kan disampaikan ke pengawas pemilu. Iya, iya, iya. Nah, cara Bapak Ibu yang nanti menyampaikan laporan kepada kita jajaran pengawas pemilu, identitas Bapak Ibu, kerahasiaan Bapak Ibu itu akan tetap kami jaga dan kami lindungi. Iya, iya. Kalau untuk melindungi keamanan pribadi Bapak Ibu sebagai pelapor, itu kita di Sentra Gakumdu akan memberikan melalui pihak kepolisian akan memberikan jaminan bahwasanya keamanan Bapak Ibu sebagai pelapor itu akan tetap kita jaga. Iya, iya, iya. Sepanjang prosesnya berjalan. Tetapi Bapak Ibu nantinya ketika ada pelimpahan dari proses penuntutan ke proses persidangan, Bapak Ibu tidak dapat lagi mengelak dalam proses persidangan, karena di persidangan nanti kalau itu kasus pidana, baik terlapor, saksi-saksi, itu akan bertemu dalam sebuah ruangan. Nah itu, nah, itu yang tidak bisa nanti untuk menjaga kerahasiaan Bapak Ibu lagi, karena sudah bertemu dalam sebuah ruang persidangan. Tapi sepanjang ada saksian di situ ya Pak. Iya, karena nanti ada saksi di sana. Sepanjang ketika proses pelaporan sampai klarifikasi atau meminta keterangan, sampai proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, sampai proses penuntutan dan P21 nanti ketika pelimpahan ke pengadilan, itu masih dapat kita rahasiakan dan kita lindungi. Tapi kalau sudah sampai di persidangan, kalau untuk proses pelindungan keamanan itu nanti kita akan tetap berkoordinasi untuk tetap memberikan keamanan dan perlindungan bagi Bapak Ibu sebagai pelapor. Nah kan kalau sudah di persidangan, identitas Bapak Ibu sudah diketahui oleh si terlapor atau pihak yang dilaporkan. Mungkin itu udah terhadap nanti perlindungan atau menjaga kerahasiaan bagi si pelapor yang ingin atau yang mau menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Tapi harapan kita, Bapak dan Ibu jangan takut dan jangan ragu untuk menyampaikan kalau memang ada dugaan pelanggaran itu. Iya. Nah, kok yang menarik Pak, dari ada semacam survei dari Bawaslu Pusat adalah sejunjung ranking ke-6 Pak, dari tingkat kerawanan netralitas ASN Pak atau PNS terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 Pak. Terbukti ya Pak memang sebelum pencalonan dan pada saat masa kampanye sampai inilah 70 uang tadi ya Pak enam orang yang lah diproses ya Pak jadi kira-kira Pak mungkin atau ada yang di kecamatan ataupun yang di nagari-nagari mungkin belum banyak yang tahu aturannya seperti apa Pak aturan terhadap ASN atau PNS itu Pak apa saja larangan ya. Ini contoh like dari Facebooknya atau apa membagikan itu termasuk pelanggaran. Kira-kira bentuk pelanggaran dari ASN terhadap pilkada apa kira-kira Pak? Baik udah, jadi Bawaslu Kabupaten Sujung dan dengan bersama dengan jajaran di bawah itu sudah menindaklanjuti 6 kasus dugaan pelanggaran. Yang 6 pelanggaran itu lebih banyak pada netralitas ASN. Nah, untuk
untuk aturan yang mengatur mengenai netralitas ASN ini terhadap pengenaan sanksi itu diatur dalam peraturan bersama yang terdiri dari Kementerian Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB, terus Menteri Dalam Negeri, terus bukan Menteri BKN Badan Kepegawaian Nasional, terus Komisi ASN dan Bawaslu. Nah, 5 instansi ini dalam peraturan bersama itu sudah menetapkan poin-poin atau bentuk-bentuk dugaan pelanggaran kalau itu dilakukan oleh ASN. Nah, dalam lampiran peraturan bersama itu dibagi dalam 2 hal. Pertama mengenai sanksi atau larangan sebelum penetapan calon. Yang kedua itu sanksi dan larangan setelah penetapan calon. Sanksi sebelum dan sudah penetapan calon itu salah satu poinnya itu melakukan sosialisasi atau mengkampanyekan dalam bentuk like, share, posting maupun berkomentar terhadap postingan-postingan yang berhubungan dengan bakal pasangan calon maupun pasangan calon. Nah, itu diatur di peraturan bersama itu. Nah, rujukan hukum peraturan bersama itu berpijak kepada peraturan pemerintah nomor 42 tentang kode etik pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, pengaturan kode etik ini atau penegakan kode etik ASN ini itu lebih fokus kepada pasal 11 ayat huruf C. Nah, tidak melakukan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Terhadap nanti pasca pemungutan suara itu di luar konteks hasil pemilihan sepanjang syarat formil dan material sebuah laporan itu masih terpenuhi, kita Bawaslu masih memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti itu. Mungkin itu kan. Baik Pak, mungkin sebelum kita tutup ya Pak, mungkin Pak Anas Parian kok banyak kan dan tahu gak di sana di rumah mungkin ada yang disampaikan pesan-pesan ke masyarakat gitu sebelum itu ditutup ya Pak Juni ya Pak Anas ya. Kira-kira untuk di sana di rumah pesan Pak Anas ke kira-kira dari Panwascam Lubuk Taro. Baik Wade, mungkin dari kami selaku Panwas di Kecamatan Lubuk Taro yang kami minta selalu berkoordinasi dengan Panwascam, baik tim sukses ataupun TUO yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Lubuk Taro. Dan mungkin dari kami pada saat ini adalah sedang rekrutmen untuk pengawas TPS. Kita himbau juga untuk masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 ini. Dan marilah kita sedikit kembali kepada Mas Bawaslu itu bahwa Panwas ini hadir untuk mewujudkan harapan reformasi untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi jangan kami Panwas hadir ke masyarakat bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi kami hadir untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menjerumuskan ataupun terjebaknya dosa-dosa kita kepada hal-hal hukum. Begitulah kira-kira. Mungkin itu dari kami Panwas Kecamatan Lubuk Taro. Selamat malam untuk di sana Sanjung dimanapun saja berada. Salam taroga untuk seluruh di sana. Iya, karena ini sedang sibuk dalam tugas negara. Iya, tugas negara. Iya. Dan Pak, kita cerita tadi Pak, dari mulai dari tahapan kampanye sampai kepada pelanggaran yang akan kira-kira Pak, untuk masyarakat sendiri apa yang perlu diantisipasi Pak? Tanya sebelum ditutup ya Pak ya, apa yang antisipasi dari masyarakat supaya tidak terjebak oleh Pak Anies tadi dalam bentuk pelanggaran dari pilkada tahun 2020 Pak? Itu pasangan calon sendiri atau tim sukses sendiri? Baik, udah di sana Sanjung ATM yang kita cintai. Kita dari Bawaslu seperti tagline kita bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya dalam melakukan pengawasan pemilu ini tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilu
demokratis itu tidak dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan. Karena bentuk suatu kesuksesan demokrasi dalam pemilihan ini dengan meningkatnya partisipasi pemilih atau meningkatnya partisipasi masyarakat. Nah, pada hari ini di masing-masing nagari itu sedang melaksanakan proses rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu yang belum terdaftar, yang belum terdata ataupun belum masuk dalam daftar pemilih itu dapat menyampaikan identitas Bapak Ibu, fotokopi KTP atau KK itu bisa disampaikan ke jajaran KPU, baik PPS dan PK atau ke jajaran pengawas. Nanti hal itu akan kami sampaikan kepada KPU untuk didaftarkan atau dimasukkan ke dalam TPS sehingga nanti 9 Desember rencana kita di Kabupaten Cianjur ini bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Itu sampai bila tuh Pak masuk pelaporan apa tadi? Proses pelaporan itu nanti tanggal 20 Oktober itu penetapan DPT. Jadi setelah pasca DPT itu kalau masih ada masyarakat itu yang belum terdata, memiliki KTP berada di sekitar lokasi TPS atau berdomisili masih di wilayah Cianjur, itu nanti akan dicatatkan ke dalam daftar pemilih tambahan. Jadi masih bisa menggunakan hak pilih nanti di TPS dengan tetap menunjukkan KTP. Nah, itu. Jadi terus nanti kalau memang Bapak Ibu nanti ada tugas misalnya pada tanggal 9 Desember itu hari Rabu Ibu mengalih dari Tanjung Gadang ke Padang Sebusur. Nah, Bapak Ibu bisa mengurus surat pindah memilih namanya dengan mempergunakan formulir A5. Nah, A5 itu nanti bisa Ibu pergunakan di TPS tempat Ibu mengalih. Itu jam memilihnya karena regulasi atau PKPU terhadap itu belum keluar. Kalau merujuk pemilu batang itu kita dapat menggunakan hak pilih dari jam 2 balik sampai jam 1. Jadi Bapak Ibu masih tetap memilih walaupun dalam sedang bau sahur. Jadi kalau slogan di KPU itu melayani pemilih, kalau di KPU, kalau di Bawaslu itu menjaga hak pilih. Artinya sinergisitas itu lembaga itu akan tetap kita jaga, integritas itu dan profesionalitas itu kerajaan akan tetap kita pertahankan. Betul. Kita berharap nantinya harapan yang terakhir Bapak dan Ibu dan sanak kita pendengar setia Sanjung FM ini menjadi pemilih cerdas. Memilih betul dengan pilihan yang berkualitas. Mungkin itu dari. Nah, jadi Pak. Terima kasih banyak Pak telah hadir ke Radio Sanjung, Pak Juni, atau juga Pak Anes. Sampai malam mungkin masih bertugas pada malam gini lah ya Pak. Betul 24 jam. Itu. Mungkin untuk sentra pelaporan kira-kira Pak terakhir kemana pokoknya saya masyarakat ingin melaporkan tadi Pak? Kalau ada nomor HP atau ke mana masyarakat datang dan apa bahan yang perlu dibawa oleh masyarakat untuk melaporkan tadi Pak? Ya baik, udah ada dan di sana itu pendengar setia Sanjung FM. Bagi Bapak Ibu atau masyarakat itu yang menemukan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran, itu dapat menyampaikan laporan langsung ke masing-masing jajaran pengawas kita sesuai dengan tingkatan. Nah, kalau ingin melaporkan melalui via telepon atau via medsos atau melalui web Bawaslu Cianjur Go.id, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui situs yang sudah ada. Nah, dapat juga menyampaikan informasi via WA. Kalau di via WA Bapak Ibu dapat menyampaikan informasi kepada ambulan suang dengan nomor kontak 083 balik 7 ampe 67 ampe 71. Nah, ulangi 083 balik 7 ampe 67 ampe 71. Nah, informasi yang Bapak Ibu sampaikan baik melalui via HP atau melalui web resmi Bawaslu itu akan kita tindak lanjuti. Kalau Bapak dan Ibu langsung datang ke kantor Bawaslu baik di kecamatan maupun di kabupaten, Bapak Ibu dalam menyampaikan laporan itu harus membawa KTP, menunjukkan KTP atau membawa KTP dan membawa bukti-bukti
yang ibu dapati atau yang ibu ketahui dalam dugaan pelanggaran yang mau disampaikan dan atau dilaporkan. Iya. Hanya itu warga kita Kabupaten Sunjang Dusana Perjito Sanjung FM kita sangat butuh partisipasi dan informasi dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu demi suksesnya pemilihan kepala daerah yang kita cintai di Kabupaten Sunjang ini. Iya. Mungkin itu dari dan Dusana kita Sanjung FM. Itu yang dapat Ambo sampaikan selaku penyelenggara pemilu. Iya. Semoga di sana kita merasa menikmati atau merasa puas dengan apa yang kita sampaikan. Kalau tidak puas, nanti Bapak dan Ibu di sana masyarakat Sunjang bisa berkoordinasi dengan kita baik via telepon, via WA maupun langsung nanti mengopi kita di kantor Bawaslu Kabupaten Sunjang. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Juni dan Serato jo Pak Anies Parian, mungkin itu yang lebih dikenal dengan Roni ya. Di sana Padanga tentunya. Demikian tadi celoteh kita pada malam ini dalam acara celoteh Otak Palanta dalam Palanta Demokrasi Pilkada tahun 2020 ke di sana. Tentunya terima kasih banyak kepada di sana telah bergabung ataupun telah mendengarkan gelombang 92,8 Sanjung FM tentunya, dan juga telah menonton ataupun mencari live via Facebook Sanjung FM. Terima kasih banyak telah berkomentar, ada Pak Sarul bagai, ada kawan-kawan bagai telah mencari atau menyaksikan jalannya acara kita pada malam ini. Dan terima kasih banyak tentunya untuk di sana telah bergabung pula tadi ada Uncu bagai di Pematang Panjang. Terima kasih banyak Uncu atas partisipasi dan pertanyaannya tentunya. Dan kalau ada kata-kata dan salah di sana dan tidak pada tampaknya, kami mohon maaf dan sebanyak-banyaknya. Akhir kata kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.